Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 189. Pah, 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 pah. Huo Nanling menamparnya 4 kali. Pipi Gokejun tiba-tiba membengkak, dan kepalanya menjadi bingung. Berhenti. Han Hongxi buru-buru menghentikannya dan menarik Gokejun ke sisinya. Namun, dia tidak mengutuk Huo Nanling. Dia tidak ingin menyinggung gadis yang tidak masuk akal dan biadab ini, jika tidak, dia mungkin akan menderita beberapa pukulan tidak sebanding dengan kerugiannya. Ditampar oleh seorang wanita tentu merupakan hal yang tercela. Jika berdebat dengannya dan itu tidak jantan, maka tidak ada gunanya. Dasar jalang, beraninya kamu memukulku. Ditampar oleh seorang wanita di depan umum adalah suatu rasa malu dan penghinaan yang besar. Gokejun begitu sombong sehingga dia tidak tahan dengan penghinaan seperti itu. Dan dia sangat marah sehingga dia merasa sedikit kehilangan akal. Dia tiba-tiba berlari ke hidran kebakaran di koridor, mengambil alat pemadam kebakaran, lalu berlari kembali dengan marah, mengambil alat pemadam kebakaran, dan memukul kepala Huo Nanling dengan kejam. Tidak, aku akan membunuhmu perempuan jalan kecil. Tentu saja, Gokejun tidak mungkin mengenai Huo Nanling yang merupakan seorang pembunuh. Huo Nanling dengan mudah mengelak untuk menghindarinya, tiba-tiba mengangkat kaki kanannya, dan menggambar busur yang indah, mengenai selangkangan Gokejun. Ah! Tendangan ini membunuh Gokejun. Dia berteriak dengan suara panjang, yang membuat kulit kepala orang mati rasa. Alat pemadam api itu jatuh ke tanah dengan dentang, dan dia menutupi selangkangannya dengan kedua tangannya, dengan raut wajahnya. Ekspresinya berubah kesakitan, dia jatuh ke tanah dan berguling maju mundur. Kaijun, apa kabar? Melihat ekspresi menyedihkan Gokejun, Han Hongxi tahu betapa sakitnya kaki ini, dan buru-buru berteriak, dokter dan perawat, kemarilah. Dokter yang bertugas bergegas setelah mendengar berita tersebut dan segera menemukan kursi roda untuk mendorong Gokejun yang malang itu untuk berobat. Langkahmu ini terlalu kejam. Qin Ming mengacungkan jempol dan menyombongkan diri. Kamu pantas mendapatkannya. Jika kamu berani memprovokasi gadis ini, jika kamu tidak ditendang olehnya, itu akan menjadi keuntungan baginya. Dengan seorang maniak kekerasan seperti Huo Nanling yang menjaga Bamsal, sebagian besar orang yang datang mengunjungi Gu Qingyi diblokir dari pintu, dan Gu Qingyi senang karena merasa nyaman. Maju cepat ke tengah hari, memanfaatkan istirahat makan siang, Qin Ming menyerahkan tugas penting melindungi Gu Qingyi kepada Huo Nanling, dan dia pergi dari rumah sakit untuk mengunjungi ibu dan anak perempuan Liu Wenjing. Kematian mendadak Lao Liu merupakan berita buruk bagi Liu Wenjing dan putrinya. Keduanya patah hati dan mental, dan mereka sangat membutuhkan seseorang untuk merawat mereka. Nyawa Gu Qingyi mungkin dalam bahaya kapan saja, dan tubuh Qin Ming lemah, jadi dia hanya bisa merawat orang yang paling berbahaya terlebih dahulu. Ketika dia tiba di rumah Liu Wenjing, Qin Ming merasa suasananya suram, seolah awan gelap menutupi kepalanya. Xiao Qin, kamu di sini. Mata bibi Liu merah dan bengkak, dia jelas banyak menangis, ekspresinya kuyu dan sedih, dan suaranya serak. Hidup tidak dapat dibangkitkan. Bibi, maafkan saya dan terima perubahannya. Jangan merusak tubuh dan tulangmu. Wenjing masih membutuhkan perawatanmu. Qin Ming menghiburnya dan bertanya, adakah yang bisa saya lakukan untukmu? Petik 2. Pergi dan temui Wenjing. Dia belum makan selama sehari. Aku sangat khawatir dia tidak bisa memikirkannya, kata bibi Liu dengan berat hati. Oke, saya akan pergi dan membujuknya. Qin Ming mengangguk, mengetuk pintu kamar Liu Wenjing, dan berkata dengan lembut, saya saudaramu Qin, bolehkah saya masuk? Silakan masuk. Qin Ming mendorong pintu hingga terbuka dan melihat Liu Wenjing dengan mata kusam, bersandar di tempat tidur dengan ekspresi sedih di wajahnya. Aku dengar kamu belum makan apapun sepanjang hari. Apakah kamu lapar? Aku mengundangmu makan malam, tapi aku juga tidak makan. Kata Qin Ming lembut. Liu Wenjing menggelengkan kepalanya secara mekanis dan tidak berkata apa-apa. Qin Ming sepenuhnya memahami suasana hati Liu Wenjing saat ini, menarik kursi dan duduk di hadapannya, dan berkata dengan tulus, saya juga sangat sedih atas kematian Paman Liu, tetapi dia telah meninggalkan kami, jadi Anda harus hidup kuat dan hidup dengan baik. Biarkan jiwa Paman Liu beristirahat dengan damai, mengerti? Liu Wenjing mengangguk. Dia juga memahami kebenaran bahwa orang mati tidak lagi hidup, tetapi sekarang gilirannya untuk melakukannya. Tanpa melalui masa kesakitan, mustahil untuk melupakan kesedihan atas kematian ayahnya. Kamu harus berduka dengan menahan diri, karena kamu bukan satu-satunya yang hidup lagi, ada juga ibumu. Jika kamu tidak makan dan jatuh sakit, apa yang kamu ingin dia lakukan? Meninggikan suaranya dan berubah menjadi nada mengutuk. Kamu sudah tidak muda lagi. Kamu harus memiliki perasaan sebagai orang dewasa. Saat ini, kamu harus menjaga bibimu daripada membiarkan dia mengkhawatirkanmu. Kematian Paman Liu telah membuatnya kelelahan secara mental dan fisik. Jika kamu membuat kekhawatirannya lagi, apakah ini yang harus dilakukan oleh seorang anak yang berbakti? Seperti kata pepatah, kasus yang parah membutuhkan obat yang kuat. Qin Ming memperkirakan kenyamanan biasa tidak akan berhasil sama sekali, jadi dia sengaja berbicara kasar, agar Liu Wenjing bisa memaksakan dirinya keluar dari kesedihan demi ibunya.
Mendengar ini, Liu Wenjing terbangun seperti mimpi, dengan ekspresi malu di wajahnya, dan berkata, Saudara Qin, kamu benar, saya salah. Setelah mengatakan itu, Liu Wenjing bangkit dari tempat tidur, keluar kamar, dan berkata dengan rasa bersalah kepada bibi Liu yang sedang duduk di sofa dan mengerang, Bu, maaf telah membuatmu khawatir. Saya lapar dan ingin makan mie yang kamu buat sendiri. Oke, ibu akan melakukannya untukmu sekarang. Mata bibi Liu tiba-tiba memerah, air mata mengalir di matanya. Dia menahan air matanya agar tidak mengalir dan berjalan cepat ke dapur. Melihat pemandangan yang menyedihkan dan mengharukan, bibir Qin Ming membentuk senyuman. Untunglah Liu Wenjing dapat mengambil inisiatif untuk keluar dari kabut kematian ayahnya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mie sudah siap. Bibi Liu juga memecahkan beberapa telur rebus, menambahkan sepiring acar, dan mengundang Qin Ming untuk duduk dan memakannya juga. Mie dan acar adalah hal biasa dan sederhana, tetapi Qin Ming memakannya dengan penuh semangat. Ini bukan hanya mie sederhana, tetapi juga mewakili awal mula ibu dan anak Liu Wenjing secara bertahap muncul dari bayang-bayang kematian Lao Liu. Setelah makan malam, hampir jam 2 siang. Qin Ming tidak bisa tinggal lama, jadi dia berdiri dan pergi. Liu Wenjing mengirim Qin Ming ke pintu masuk halaman kecil, berhenti dan menunjukkan senyuman yang kuat. Saudara Qin, terima kasih telah membangunkanku. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan kuat dan menjaga ibuku dengan baik. Qin Ming mengangkat tangannya dan membelai rambut Liu Wenjing beberapa kali, dan menyemangati, penderitaan dalam hidup hanyalah ujian hidup. Selamat belajar cara mengatasinya, ayo. Liu Wenjing mengangguk dengan berat, mengangkat tangannya sebagai tanda bersorak, dan dengan sungguh-sungguh berkata, saya akan bekerja keras, jangan khawatir. Benar. Aku sibuk akhir-akhir ini dan tidak bisa sering mengunjungimu. Jika kamu butuh bantuan, tolong hubungi aku kapan saja. Qin Ming melambaikan tangannya dan pergi dengan gembira. Rumah Liu Wenjing berada di sebuah gang di kota kumuh, dan mobil tidak dapat masuk. Qin Ming hanya dapat memarkir mobilnya di jalan luas terdekat. Dia berjalan menyusuri gang dan mendongak untuk melihat pria muda yang licik. Pada saat yang sama, pemuda itu juga melihat Qin Ming, berbalik dan pergi. Menjadi pencuri dengan hati nurani yang bersalah jelas tidak. Bersiaplah untuk hal-hal baik. Qin Ming segera mempercepat langkahnya dan mengikuti. Mendengar langkah kaki semakin dekat di belakangnya, pemuda itu pun mempercepat langkahnya, berganti dari berjalan menjadi berlari. Berhenti. Qin Ming tiba-tiba berteriak sekuat tenaga. Pemuda itu bergidik ketakutan. Bukannya berhenti, dia malah berlari dengan langkah besar. Benar saja, ada sesuatu yang salah di hatimu. Kamu bisa melarikan diri. Qin Mingjian menyusulnya seperti terbang. Dia berada di belakang pemuda itu dalam sekejap dan meraih bagian belakang lehernya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Pemuda itu meronta. Apa yang aku lakukan? Seharusnya aku yang menanyakan hal ini padamu. Qin Ming tersenyum dingin dan memberikan sedikit kekuatan lagi pada tangannya. Katakan padaku, hal buruk apa yang kamu rencanakan? Hubungi aku dengan cepat dan jujur, atau aku akan mematahkan lehermu. Oh, bersikaplah lembut. Bersikaplah lembut, kataku. Pemuda itu menyeringai kesakitan, aku di sini untuk mencari seseorang, itu saja, aku tidak ingin melakukan hal buruk. Benarkah? Qin Ming menatap wajah pemuda itu beberapa kali, selalu merasa bahwa orang ini tampak familiar, dan tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak, sama sekali tidak, aku tidak mengenalmu sama sekali. Pemuda itu menyangkalnya dengan tegas. Semakin pemuda itu mengatakan ini, semakin jahat yang dia pikirkan. Bagaimana Qin Ming bisa dibodohi dan berkata sambil bercanda, kamu tidak mengenal saya, mengapa kamu melarikan diri ketika melihat saya? Aku punya sesuatu yang mendesak, dan itu tidak ada hubungannya dengan apakah aku bertemu denganmu atau tidak. Tetap keras kepala, pernahkah kamu mendengar pepatah bahwa kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati? Qin Ming tidak tertarik mempermainkan pemuda itu dan mendengus dingin. Jika Anda belum pernah mendengarnya, mari kita alami sendiri hari ini. Saat dia mengatakan itu, Qin Ming memberikan kekuatan lebih pada tangannya lagi. Rasa sakit itu membuat pemuda itu meratap berulang kali dan melompat-lompat. Dia merasa seolah-olah seluruh lehernya akan dipotong. Dia buru-buru memohon belas kasihan, saudaraku. Titik. Saudaraku, kataku, aku bisa mengatakan apa saja, tolong lepaskan. Katakan padaku, jika kamu berani berbohong padaku lagi, aku akan menggerakkan kepalamu. Qin Ming mengancam dengan dingin. Saya di sini untuk menemui keluarga Lao Liu untuk memungut biaya kios. Mendengar hal tersebut, Qin Ming tiba-tiba teringat bahwa kemarin di kedai sarapan Lao Liu, dia mengajar sekelompok gangster yang mengumpulkan uang perlindungan, termasuk pria di depannya ini. Beraninya kamu pergi ke rumah Lao Liu untuk mengumpulkan uang perlindungan. Kamu terlalu pengganggu. Qin Ming sangat kesal. Bang! Pemuda itu tiba-tiba jatuh ke tanah, dan seluruh wajahnya bersentuhan dengan tanah. Qin Ming merasa bingung dan mengangkat tangannya berulang kali, menjatuhkannya lagi dan lagi. Bang! Bang! Pemuda itu dipukul hingga memar dan bengkak seperti kepalanya terbentur. Dia marah tetapi tidak berani berbicara, melolong dan memohon belas kasihan. Saudaraku, aku salah, aku tidak berani lagi, aku benar-benar tidak berani lagi. Peng!
Qin Ming memberikan pukulan keras lagi kepada pemuda itu, merontokkan dua gigi depan pemuda itu, dan kemudian dia melepaskannya. Pergilah, jika aku bertemu denganmu lagi, hati-hati jika aku memenggal kepalamu dan menggunakannya sebagai bola. Ya, ya. Pemuda itu berguling dan lari dengan tergesa-gesa. Dia berlari 4 atau 5 jalan dalam satu tarikan napas sebelum berani berhenti, terengah-engah, tetapi gigi depannya tanggal dan dia tidak bisa bernapas. Sungguh sial aku bertemu bintang jahat ini. Untungnya, aku pintar dan tidak berani mengatakan bahwa aku sedang mencari Putri Lao Liu. Kalau tidak, kepalaku akan hilang. Sayang sekali, kedua gigi depanku. Bab 190. Di bangsal pusat medis swasta Yongkang, Bu Keijun sedang bersandar di tempat tidur, wajahnya lebih jelek daripada menelan bangkai tikus. Ada dua orang yang duduk di sampingnya, Han Hongzhi dan Qi Yuankei. Qi Yuankei menunggu lama di dalam mobil, tetapi Han Hongzhi dan Han Hongzhi tidak keluar. Setelah menelepon untuk menanyakan, dia mengetahui bahwa Gu Keijun telah dibunuh dan dirawat di rumah sakit. Aku sangat kesal. Aku benar-benar kesal. Aku harus memastikan perempuan jalan kecil itu mati, kalau tidak aku tidak akan bisa tidur dan makan dengan baik. Bu Keijun terus mengertakkan gigi, matanya dipenuhi kebenciannya, dan dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Bu Keijun awalnya datang mengunjungi pasien, tetapi alih-alih menemui pasien, dia malah dirawat di rumah sakit. Terlebih lagi, dia ditampar sebanyak 4 kali dan hampir kehilangan nyawanya. Siapapun yang mengalami penghinaan seperti itu akan sangat marah sampai mati. Apakah kamu benar-benar ingin perempuan jalan itu mati dengan menyedihkan? Qi Yuankei bertanya sambil bercanda. Tentu saja, jika aku tidak main-main dengannya, aku harus hidup dalam penghinaan selama sisa hidupku. Bu Keijun mengertakkan gigi baja dan berharap dia bisa melihat Huo Nanling mati di depannya segera untuk meringankan bebannya amarah. Aku tahu cara yang baik untuk membunuh tanpa kehilangan darah. Kamu bisa pergi ke setting Sun Bar dan melihatnya. Qi Yuankei juga ditampar 2 kali oleh Huo Nanling bunuh Huo Nanling. Dia kebetulan meminjam pisau untuk membunuh orang. Dia tidak mengeluarkan biaya apapun, dia tidak perlu muncul, dan dia bisa melampiaskan amarahnya, jadi mengapa tidak melakukannya? Setting Sun Bar, seperti yang bisa Anda ketahui dari namanya, adalah sebuah bar. Bu Keijun berkata dengan bingung, saya tidak minum untuk menghilangkan kesedihan saya, dan saya tidak menemukan wanita untuk melampiaskan kekhawatiran saya. Mengapa saya pergi ke sana? Bar belum tentu merupakan tempat orang menjual alkohol dan mabuk. Kamu akan mengetahuinya saat kamu pergi ke sana. Qi Yuankei sengaja berbohong tentang hal itu. The Setting Sun Bar adalah tempat di mana organisasi Sijue mengambil alih misinya, tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Apa yang tidak pernah dibayangkan oleh Gu Keijun dan Qi Yuankei adalah bahwa Huo Nanling adalah seorang pembunuh dari Sijue. Mereka sebenarnya ingin menyewa seorang pembunuh Sijue untuk menangani Huo Nanling, yang seperti menembak kaki mereka sendiri. Qin Ming baru saja kembali ke rumah sakit ketika ponselnya berdering. Dia melihat ke ide penelepon dan menjawab panggilan itu. Saudara Qin, apakah kamu ada waktu luang malam ini? Suara Wei Wei yang manis dan manis terdengar dari ujung telepon yang lain, aku akan memasak untukmu malam ini. Qin Ming mengeluh, sepertinya saya kurang beruntung. Saya memiliki beberapa hal yang sangat penting untuk diselesaikan dan saya perlu bekerja lembur. Saya khawatir saya tidak akan punya waktu hari ini, siang atau malam. Tidak bisakah kamu meluangkan waktu, bahkan untuk 1 jam? Kata Wei Wei dengan sungguh-sungguh. Aku juga ingin mencicipi makanan yang kamu masak dengan mulutku sendiri, tapi masalah yang ada sangat penting. Aku tidak bisa pergi begitu saja, kalau tidak seseorang akan mati. Tunggu sampai aku selesai. Oh. Wei Wei menunjukkan kekecewaan yang mendalam dan berkata dengan nada rendah, saya khawatir saya tidak akan punya waktu di lain hari. Tidak apa-apa, ini masih lama. Jika kamu tidak mendapatkannya bulan ini, maka bulan depan. Bulan depan, saya mungkin tidak lagi berada di kota Donghai, dan saya mungkin tidak akan kembali dalam waktu singkat. Qin Ming mendengar ada yang salah dengan nada suara Wei Wei, dan jelas ada yang salah dalam kata-katanya, jadi dia bertanya, ada apa? Apa maksudmu dengan itu? Seperti yang kalian ketahui, ayah saya ditipu jutaan dolar, yang merupakan tabungan hasil jeripayahnya hampir sepanjang hidupnya. Karena kejadian ini, saya bahkan diculik. Orang tua saya khawatir sesuatu akan terjadi lagi pada saya, jadi setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk menjual rumah di kota Donghai. Jual dan kembali ke kampung halaman saya di kabupaten. Setelah menjual rumah dalam beberapa hari ke depan, saya akan pindah, kata Wei Wei dengan nada lemah. Kamu ingin pindah? Qin Ming berkata sedikit terkejut. Saya terpaksa tidak punya pilihan. Wei Wei meratap dengan berat, harga rumah di kampung halaman saya jauh lebih murah daripada di kota Donghai. Saya menjual rumah di Donghai dan membeli satu lagi ketika saya kembali ke kampung halaman. Sisanya uang akan cukup bagi orang tua saya untuk menghidupi diri mereka sendiri atau memulai usaha kecil-kecilan. Bagaimana denganmu, apakah kamu akan pindah juga? Tanya Qin Ming. Diculik dan terlibat dengan dunia bawah memberikan dampak psikologis yang besar bagi saya. Saya tidak ingin orang tua saya mengkhawatirkan saya, jadi saya berhenti dari pekerjaan saya sebagai pramugari dan bersiap untuk menemani orang tua saya tinggal di kampung halaman.
Berbicara tentang ini, Wei Wei bertanya dengan penuh kasih sayang, "Saudara Qin, apakah kamu ingin aku pergi?" Ini, Qin Ming tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia berpikir selama beberapa detik dan berkata dengan bijaksana, "Saya tidak punya hak untuk memutuskan masa tinggal Anda, dan pendapat saya tidak dapat mengubah keputusan Anda." "Tidak, Saudara Qin, jika Anda meminta saya untuk tinggal, saya dapat mempertimbangkan untuk tidak pindah." Qin Ming samar-samar merasa bahwa Wei Wei memiliki perasaan padanya, tetapi dia tidak ingin menunda kebahagiaan Wei Wei, jadi dia berkata perlahan, "Mungkin ada baiknya bagimu untuk meninggalkan kota Donghai dan pergi ke kota kecil untuk tinggal. Hidup yang nyaman. Anda dapat menghabiskannya dengan sederhana dan damai." Tidak mendengar jawaban yang dia inginkan, Wei Wei merasa sangat kecewa, jadi dia memaksakan senyum dan berkata, "Saat kita sudah stabil di kampung halaman, kita menyambut Saudara Qin untuk bermain. Kalau begitu, aku akan menghiburmu dengan baik." "Oke, aku pasti akan pergi jika aku punya waktu." Setelah menutup telepon, Qin Ming mengingat setiap momen pertemuannya dengan Wei Wei dan merasa bahwa Wei Wei adalah gadis yang baik, namun keduanya ditakdirkan untuk tidak membuahkan hasil, seperti dua garis lurus yang sesekali berpotongan dan hanya akan melangkah lebih jauh dan lebih jauh lagi. Terpisah lebih jauh. Sore berlalu, dan dalam sekejap sudah malam, dan senja pun tiba. Gu Qingyi mengenakan gaun rumah sakit yang longgar, duduk di samping tempat tidur dan membaca buku. Setelah 2 hari pelatihan, kulitnya baru saja pulih, tetapi dia masih terlihat menawan dan menyenangkan. Qin Ming memeluk bahunya, bersandar di ranjang rumah sakit lain dan menutup matanya untuk beristirahat. Koridor di luar pintu sepi. Huo Nanling tidak menjaganya, tetapi pergi mencari tempat untuk beristirahat. Pada saat ini, suara ponsel berdengung dan bergetar memecah kesunyian bangsal. Qin Ming buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk menjawab panggilan tersebut. "Saudara Qin, saya baru saja mendapat informasi penting. Seseorang ingin menyewa pembunuh si Jue untuk membeli nyawa Gu Qingyi dan Huo Nanling. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak dapat menemukannya dimanapun. Tidak perlu usaha sama sekali, dan itu benar-benar dikirimkan ke rumah Anda." Qin Ming menyeringai di sudut mulutnya dan bertanya dengan dingin, "Siapa majikannya?" "Gu Kaijun. Kamu lebih buruk dari binatang buas yang membayar untuk membunuh sepupumu." Mendengar Zhou Zi mengucapkan 3 kata ini, rasa dingin di wajah Qin Ming menjadi semakin kuat. Dia diam-diam menatap Gu Qingyi, mengambil ponselnya dan berjalan keluar dari bangsal. Dalam pikirannya, dia telah menjatuhkan hukuman mati pada Gu Kaijun, tapi dia harus mempertimbangkan emosi Gu Qingyi untuk mengetahui apa yang dia maksud. Dia sedang menunggu balasan di setting Sun Bar. "Apakah kamu perlu menghadapinya secara diam-diam?" kata Zhou Zi acuh tak acuh. "Tidak perlu untuk saat ini, saya akan menerima tugas itu, tetapi saya akan menagih komisi kepadanya setidaknya 50 juta, dan Huo Nanling tidak boleh memberitahu Huo Nanling tentang hal ini. Jika Huo Nanling tahu bahwa Gu Kaijun ingin membayar seseorang untuk membunuhnya, amarah Huo Nanling pasti tidak akan membiarkan Gu Kaijun bertahan malam ini." Pada saat yang sama di setting Sun Bar, Gu Kaijun sedang duduk di meja anggur kecil sambil minum sendirian. "Saya benar-benar tidak menyangka toko anggur kecil ini. Ternyata, ada dunia lain. Jika saya tahu ada tempat yang bagus, grup Gu pasti ada di saku saya." Gu Kaijun meminum anggur dalam satu tegukan dan menuangkan segelas lagi. "Pak, kami sudah mendapatkan hasilnya, silakan masuk." Kali ini, bartender berkata dengan lembut. "Benarkah?" Gu Kaijun sangat gembira. Dia segera berdiri dan berjalan dengan penuh semangat menuju kabin di dalam. Setelah memasuki pintu, dia tidak sabar untuk bertanya, "Bagaimana denganmu, bisakah kamu menjalankan misi yang saya sebutkan?" "Ya, kami baru saja memeriksa informasi orang yang dituju. Di antara mereka, Gu Qingyi adalah presiden grup Gu dan bertanggung jawab atas sebuah perusahaan bernilai puluhan miliar. Menurut standar penagihan kami, dia akan mengenakan komisi sebesar 50 juta. Yang lainnya adalah orang biasa." "Apa? 50 juta?" Gu Kaijun bertanya-tanya apakah dia salah dengar dan bertanya, "Apakah kamu benar? Apakah kamu yakin ingin menerima komisi 50 juta? Ya, tidak kurang 1 sen pun adalah 50 juta. Jika Anda tidak bisa mendapatkan komisi, silakan lakukan sendiri." "Sial, singa itu meminta 50 juta, kenapa kamu tidak mengambilnya?" Gu Kaijun diam-diam mengutuk dan berkata, "Biarkan aku memikirkannya." Setelah menelepon, Qin Ming kembali ke bangsal dan berdiri di samping tempat tidur, menatap Gu Qingyi dengan mata tidak yakin. "Menurutmu apa yang aku lakukan?" Gu Qingyi berpura-pura tidak senang. "Aku baru saja mendapat kabar baik dan kabar buruk tentangmu. Aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu atau tidak." "Jangan sok, katakan saja apa yang ingin kamu katakan." "Kabar buruknya adalah ada seseorang yang mencoba mencelakakanmu. Tentu saja kamu mengalaminya sendiri dan hampir mati. Kabar baiknya adalah aku tahu siapa dalang di balik hal itu." Mendengar ini, Gu Qingyi tidak berniat membaca lagi dan menatap Qin Ming. "Siapa orang ini dan bagaimana kamu mengetahuinya?" "Bagaimana saya mengetahui berita ini tidak penting. Yang penting saya jamin itu 100% akurat. Anda akrab dengan dalang di balik layar dan memiliki hubungan darah dengan Anda. Sebaiknya Anda siap mental." Gu Qingyi tiba-tiba berkata tidak seperti biasanya, "Berhenti bicara, aku tidak ingin mendengarnya."
Apakah ini berarti Anda sudah menebak siapa yang ada di balik layar, tetapi Anda tidak mau mengakuinya? Qin Ming berspekulasi berdasarkan perubahan sikap Gu Qingyi. Jarang sekali ada kebingungan dalam hidup. Lebih baik tidak mengetahui beberapa hal. Jejak kesedihan muncul di mata indah Gu Qingyi, dan dia perlahan berbaring. Aku capek. Ayo tidur dulu. Selamat malam. Qin Ming tiba-tiba teringat bahwa beberapa hari yang lalu, ketika dia sarapan dengan Gu Qingyi menceritakan kepadanya tentang masalah Gu Keijun dengannya mengenai properti keluarga. Pada saat itu, Gu Qingyi membocorkan rahasia dan khawatir Gu Keijun akan menggunakan cara yang curang. Qin Ming juga bertanya mengapa dia menggunakan kamu. Sekarang sepertinya Gu Qingyi sudah tahu bahwa Gu Keijun ingin membunuhnya secara diam-diam. Qin Ming memikirkan tentang hal-hal yang mengancam jiwa yang ditemui Gu Qingyi baru-baru ini, dan bergumam di dalam hatinya, apakah dia sudah tahu bahwa Gu Keijun adalah dalang di balik kecelakaan di taman bermain. Faktanya, tebakan Qin Ming benar. Setelah kecelakaan di taman bermain, Gu Qingyi bertemu Pan Jingde, manajer umum taman bermain tersebut, sendirian. Penyalahgunaan properti perusahaan oleh Pan Jingde terungkap, dan dia diinstruksikan oleh Gu Keijun untuk menyebabkan kecelakaan yang melibatkan mesin lompat. Akibatnya, Gu Qingyi lolos dari bencana tersebut. Namun, Gu Qingyi terus berpura-pura bingung, berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan tidak ingin melawan kerabatnya. Bersambung.